Swastiastu, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang teori produksi jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Madina Marto, MPM 327. Saya akan mempresentasikan tentang teori produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Teori produksi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan. Faktor-faktor produksi. Yang pertama ada tanah atau sumber daya alam. Yang kedua tenaga kerja manusia atau sumber daya manusia. Yang ketiga modal. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi teori produksi jangka panjang. Di sini saya Niputu Rahma Pratiwi NPM 318 akan menjelaskan di dalam menganalisis teori produksi kita mengenal dua hal. Yang pertama, produksi jangka pendek, yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Misalnya jumlah modal tetap sedangkan tenaga kerja berubah. Yang kedua, produksi jangka panjang, yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, teori produksi jangka panjang. Harsha 1999 dalam bukunya menjelaskan bahwa semua input yang digunakan dalam jangka panjang merupakan input variabel dan tidak ada input tetap. Hal ini dikarenakan pada kondisi jangka panjang, semua input tetap dalam jangka pendek dapat berubah sesuai dengan jumlah produksi. Dengan demikian, dapat dikatakan dari teori produksi yang telah dipaparkan di atas, teori produksi jangka panjang menggambarkan kaitan antara tingkat produksi Q dengan jumlah tenaga kerja L, jumlah modal K, jumlah sumber daya alam R, dan teknologi T. Pada berbagai literatur untuk memudahkan penjelasan, maka diasumsikan bahwa hanya terdapat dua input dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, di mana dalam jangka panjang keduanya merupakan input. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Handika Krishna, MPM 324. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi produk Cobb-Douglas. Bentuk fungsional Cobb-Douglas dari fungsi produksi secara umum digunakan untuk mempresentasikan hubungan dari input ke output. Fungsi produk Cobb-Douglas adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel, di mana variabel dependen disimbolkan dengan Y dan variabel X disebut dengan variabel independen. Hubungan antara variabel Y dan X dapat diselesaikan dengan cara regresi, di mana variasi dari Y akan dipengaruhi oleh variasi dari X. Dengan demikian, aturan pada garis regresi juga berlaku pada fungsi Cobb-Douglas. Selanjutnya ada expansion part. Untuk melihat apakah pengguna input produksi secara real sudah optimal atau belum, maka dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek teknik dan aspek finansial. Aspek teknik merupakan tempat kedudukan kombinasi input terbaik yang diinginkan untuk menghasilkan output produksi maksimum yang ditunjukkan oleh kurva Isoquant, sedangkan aspek finansial merupakan tempat kedudukan kombinasi input produksi yang dapat dilakukan perusahaan seperti yang ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang dimiliki yang ditunjukkan oleh kurva Isoquant. Kurva ini menggambarkan kombinasi input yang menghasilkan output maksimal dengan biaya tertentu, atau output tertentu dengan biaya yang rendah apabila perusahaan melakukan ekspansi atau perusahaan. Jadi jalur expansion part merupakan jalur perluasan yang menunjukkan keseimbangan atau equilibrium of frame. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Hari Gunawan, NPM 305 akan melanjutkan presentasi, yaitu selanjutnya return to scale. Dalam jangka panjang, semua input adalah variabel, sehingga perubahan pada input akan menyebabkan perubahan pada output. Untuk menjelaskan bagaimana reaksi output apabila input berubah,
return to scale dapat digunakan analisis isoquant. Ada 3 kondisi yang dapat dijelaskan. Yang pertama itu constant return to scale, yaitu keadaan ini terjadi apabila semua faktor produksi ditambah secara proporsional. Misalnya sebesar M kali, maka besarnya output akan bertambah dalam jumlah yang sama dengan tambahan input yang dilakukan. Kedua, increasing return to scale. Keadaan ini terjadi apabila semua faktor produksi ditambah secara proporsional, misalnya M kali, maka besarnya output bertambah dalam jumlah yang lebih besar daripada tambahan jumlah input. Yang ketiga, decreasing return to scale. Keadaan ini terjadi apabila semua faktor produksi ditambah secara proporsional, misalnya sebesar M kali, maka besarnya output ditambah dalam jumlah yang lebih kecil daripada tambahan jumlah input. Yaitu kesimpulan, produksi adalah transformasi atau pengubahan faktor produksi barang menjadi produksi, atau suatu proses di mana masukan untuk input diubah menjadi luaran untuk output. Alciat 1999 dalam bukunya menjelaskan bahwa semua input yang digunakan dalam jangka panjang merupakan input variabel dan tidak ada input tetap. Hal ini dikarenakan pada kondisi jangka panjang, semua input tetap dalam jangka pendek dapat berubah sesuai dengan jumlah produksi. Sekian dan terima kasih.